Oke, sahabat kreasi, ya, sahabat prestasi. Kali ini menarik. Saya bersama Mas Yogi, Mas Gian, sama Mas sama Mas Gian. Iya, sedikit nih ngorek terkait tentang Mas Yogi. Mas Yogi, ini asalmu ki saka ngendi, Mas? Janjane, Mas? Dari Klaten. Klaten. Dari Klaten, tepatnya Kecamatan Cawas, Desa Baran. Oke. Iya. Desa, Bung. Desa ya? Asli desa ya? Asli desa. Jadi kebetulan hari ini saya berada di kediaman si Yogi yang kebetulan apa ya, keponakan ya? Iya, keponakan ya. Jadi tempat inilah yang dulu membesarkannya menjadi seorang seniman. Kalau artis bukan? Enggak. Seniman aja. Seniman aja. Di balik layar, kebanyakan di balik layar, Om. Oh gitu. Tapi aku rada kepanasan, geser sana sih, apa pemirsa ya? Enggak apa-apa. Okay. Biar sehat, kena sinar, biarin. Sulap ya, dosa gini jenenge. Mas Yogi, apa nggak senang di kayak, maaf nih ya, artis gitu, kehidupan artis gitu loh. Mungkin desa tenanan gitu loh. Ya memang desa beneran. Kalau sebenarnya kalau sebutan artis, kalau di luar itu artis ya semuanya itu artis, baik dia pelukis, dia penyanyi, pemain film, komposer, arranger, semuanya itu artis. Tapi kalau di Indonesia tuh artis itu adalah yang public figure yang sering nongol di TV apa segala macam. Padahal artis itu adalah peran ya. Iya. Masing-masing punya peran profesional. Ya. Oke. Mas Yogi, motivasinya apa dulu kok terus jadi seperti sekarang? Memang dari kecil seneng apa ya? Ya seneng dengan musik. Yang kebetulan ya? ibu saya itu guru musik. Guru musik, terus bapak juga kebetulan seni rupa dan suka musik juga. Jadi dari kecil itu sering ngedengerin musik, kayak misalnya pas nganterin ibu latihan keroncong kayak gitu. Sejak kecil ya. Jadi kecil. Ada apa ya, sudah tetangga saya selalu diperlihatkan dengan tontonan musik gitu ya. Tangga gue dia nang ndak esok nyetel kenceng-kenceng loh. Sini, di sini. Iya. Lah, terus Mas Yogi, perjalanan musik itu sendiri. Karena saya dulu dengar tukang ngamen. Piye ceritanya, Mas? Enggak cuma tukang ngamen sebenarnya. Dulu itu jadi sehabis SMA itu sambil edok-edok kuliah. Nah, itu juga sempet ngamen di Jogja itu di lampu merah Kolombo. Itu gelut, berantem segala macam. Iya, betul. Ngamen pertama kali aku diantemi, gitarku dikeprok segala macam. Terus aku ikut pasar malam keliling yang awalnya itu dorong kemidi puter. Serius, dorong kemidi puter, bongkar pasang kemidi puter, terus sampai akhirnya di situ kan ada dangdutnya. Nah, dari situ aku mengenal lebih dalam tentang dangdut. Situ. Sempat main apa di dangdut itu? Apa wae, Om? Jadi kalau misalnya gini, sebenarnya bukan pemain dangdutnya aku. Aku cuma sering main di panggungnya itu. Terus kadang-kadang misalnya tukang ritme gitarnya nggak berangkat, gantiin. Aku ngayal, terus tak gentenane wae. Kayak gitu. Tukang keyboardnya nggak berangkat, gantiin. Tukang drumnya nggak berangkat, aku gantiin. Iso-isoan sidik-sidik lah. Tapi roto gitu. Lah, terus mengalir. Genrenya musik berarti memang lebih banyak ke dangdut ya, Mas ya? Enggak. Kalau aku basicnya malah sebenarnya apa? Ngerok. Ngerok. Seneng rock-rockan. Jadi kalau teman-teman musik dulu tuh awalnya kalau untuk selera musik aku tuh seneng yang berbau distorsi. Aku dulu anti banget sama sound-sound yang berbau synth sama
pokoknya keyboard kayak gitu aku kurang senengnya pokoknya harus distorsi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya ternyata musik itu luas. Kalau memang kamu harus suka musik ya kamu suka semuanya gitu. Jadi kita melayani pasar gitu ya. Iya betul. Terus sebenarnya yang satu perjalanan pasti ada sebuah inspirator, Mas. Lah, inspirasinya mungkin dari ketika itu musik itu sendiri, kemudian dari bintang saat itu siapa, Mas? Apa, Mas? Kalau bintang ketika itu enggak terlalu sih. Oh gitu. Kalau inspirasi itu dari setiap perjalanan hidup, perjalanan fase bermusik itu, semua orang itu jadi inspirasi saya. Ngalir berarti ya? Ngalir gitu. Kayak sampai sekarang aja aku sebenarnya agak gelo. Kenapa? Gelo itu ketika pas aku inget ketika SD SMP sering nganterin ibu latihan keroncong. Itu aku nyeselnya tuh kok aku rak melu latihan sisan keroncong ya. Padahal itu sesuatu yang bagus banget loh. Iya. Kalau dulu kan masih idealis. Opo keroncong, musik opo gitu. Tapi sekarang aduh kok dulu aku nggak ngulik keroncong gitu. Nah, ini oke. Om, aku kepanasan loh geser ono piye. Oke, geser Mas. Sini ya. Digeser aja. Yang penting nggak miring ya. Sip. Kena semua. Nanti aku rewel. Oke. Lah, ini Mas. Kok tiba-tiba menyebut keroncong itu sesuatu? Maksudnya apa, Mas itu? Sedangkan Mas Yogi ini kan perjalanannya sudah cukup panjang dan sekarang juga menjadi diperhitungkan di dunia musik Indonesia. Ya memang kembali lagi kalau musik itu kan tentang rasa. Ya. Semakin kita semakin dewasa, semakin luas kita mengenal musik, semakin ya pendewasaan musik itu mengalirnya tuh ya kayak umur kita. Dan ternyata keroncong itu sesuatu yang kaya banget. Terus gamelan etnik kita segala macam itu benar-benar sesuatu banget. Dan itu terbukti ketika kemarin aku kebetulan ada dari pihak US Amerika itu label gede, beneran gede. Ada Mariah Carey di situ, Bob Marley di situ. Itu kita meeting, dia menawari aku untuk masuk di publishing mereka. Itu mereka tertarik dengan karya-karyaku yang banyak mengandung unsur etnik. Oh, artinya ya. Peralatan musik ini memang kayak misalnya di laguku yang Paijo RPH Zaskia Gotik Fit RPH itu kan ada lagu Paijo. Nah itu kan aku masukin unsur-unsur musik. Paijo Mumet Dase itu ya? Iya, Paijo Mumet Dase. Oke. Itu apa wae Mas? Itu gamelan-gamelan, jadi gamelan-gamelan aku racik-racik aku potong-potong, aku masukin di situ. Yang orang luar Mr. David itu nanya, ini sound asli Indonesia? Iya, ini saya memasukkan unsur gamelan di sini. Dia mendengarnya adalah sesuatu yang baru, tapi modern. Iya. Gitu loh. Jadi gimana cara mengemasnya menjadi sesuatu yang biar kekinian gitu. Gitu. Mereka senang banget loh. Wah ini senang. Lagu popku ataupun lagu remix yang bagus sekalipun dia kurang tertarik, dia malah senang yang ada berbau etnik. Jadi memang ternyata kekayaan Nusantara ini keunikannya itu memang diakui di dunia ya. Iya. Musiknya ya. Iya, diakui dunia. Lokal banget ya. Lokal banget. Tapi kadang-kadang kita sendiri, sebagian malah nggak pede. Jadi hampir mirip-mirip sebuah perjalanan ini ternyata sesuatu yang berbau lokal selalu menciptakan fenomenal. Apapun itu, dari pertanian, kearifan lokal, termasuk hari ini saya ngobrol sama tak sebut apa lagi? Bapak-bapak pencipta musik ya dari Desa Baran, Cawas, Klaten. Yogi RPH. Oke. Mas, terus
tujuan kamu bermusik sendiri tuh sebenarnya apa, Mas? Kalau dari fasenya berjalan waktu, kalau dulu sih bermusiknya adalah idealis, memuaskan idealis. Aku pengennya seperti ini, harus seperti ini gitu loh. Kemudian ke beras. Iya. Itu ke beras itu adalah fase juga. Oh iya. Terus kenapa dari rock-rockan aku terus kemudian dangdut? Loh, lah emang ternyata di dangdut itu lebih menghasilkan, menghasilkan. Nah, dikala sudah menghasilkan seperti itu, kemudian kita kembali lagi ke rasa kita, Pada akhirnya nggak cuma sekedar menghasilkan, tapi kita bisa memasukkan rasa kita di situ. Gitu. Luar biasa. Yo hobi, yo menghasilkan, yo iso nyenengke banyak orang gitu. Jadi personal brandingnya di awal itu juga ditanamkan, kemudian ketika mengalir, karena sebuah perjalanan hidup tentu kita nggak lepas dari namanya keluarga. Betul. Nah, akhirnya di situ juga ya ini satu hal yang wajar. Ketika kita sudah punya nama ya ada bergening dong. Profit dong. Nah, terus gini, Mas. Konsep musikmu yang mau disampaikan itu kayak apa, seperti apa, Mas? Saat ini. Kalau saat ini ya itu tadi kembali ke ekonomi. Kerakyatan. Ya itu juga sih, ekonomi juga. Cuman kalau secara musiknya sendiri lebih ke kayak misalnya etnik. Terus menciptakan sesuatu yang baru, tapi yang baru itu adalah kolaborasi dari beberapa unsur musik seperti itu. Jadi mau menampilkan betul lokalnya Nusantara di musik yang betul. Ke depan mau terus lahir gitu. Kayak project yang ke depan aku mau bikin ini, Mas. Itu selain musiknya etnik, aku juga pengen menampilkan di video klipnya itu adalah untuk ke internasional ya, bahwa kita itu punya kekayaan budaya. Kayak misalnya saya mau memasukkan adegan kesurupan di situ, saya mau memasukkan adegan ada orang main jelangkung di situ, terus main kuda lumping, segala hal yang mungkin buat kita orang-orang kita adalah hal biasa, mungkin buat kita kayak ngono kayak gini, tapi buat orang luar itu sesuatu yang di Indonesia ada seperti ini ya, ada kesurupan ya, ada pocongan ya, ada jelangkung ya, urban legendnya ya. Keren. Mungkin kalau kita kenalnya hantu Jepang Sadako, dibalik dibalik hantu Eropa vampir, kita ngerti banget vampir. Tapi orang sana kadang-kadang nggak ngerti kalau pocongan itu dari Indonesia, jenglot itu dari Indonesia, jelangkung itu dari Indonesia, nggak tahu. Ketika vampir aja begitu dikenal, kenapa pocongan tidak gitu ya, Mas? Padahal pocongan sing paling sederhana banget itu. modal mori vampir susah ya. Nah, akhirnya juga dalam berekspresi itu mungkin dengan perjalanan waktu ya, betul-betul ketika kita munculkan dari kultur budaya sosial Nusantaranya itu justru nilainya tinggi banget itu ya, Mas ya? Sangat tinggi ya, sangat tinggi. Kalau misalnya secara nilainya ekonomi, kalau kemarin pas aku ngobrol itu 100 lagu yang viral yang umum dengan satu lagu yang keren, mengandung unsur itu tadi yang disebutkan, mereka lebih seneng dengan satu ini gitu loh, karena dengan satu ini mereka bisa bikin branding sendiri, bisa mengeksplor ini untuk jualan yang lebih luas. Tapi kalau misalnya lagu pop yang bagus, lagu rock yang bagus, orang sana udah punya semua dan lebih bagus, lebih viral. Kalau di sana luar biasa ya. Tapi kalau etnik mereka nggak punya. Luar biasa. Gitu. Oke, sahabat kreasi, sahabat inovasi, bicara tentang etik. Jadi sesuatu yang berbeda, yang tentunya masing-masing daerah kalau kita ngomong-ngomong di lokal, dan masing-masing negara kalau kita bicara negara itu juga berbeda. Artinya, iki negaraku,
Ya toh? Iya. Ini budayaku. Betul. Ketika itu ditampilkan itu memang keren banget. Tapi tadi disebutkan ono kok sih nggak pede dengan seperti itu. Berarti itu salah total ya Mas ya? Iya. Jadi memang harus digali Karena dan belum ada yang memulai. Belum ada yang memulai. Belum ada yang memulai. Terus mereka belum luar biasa. orang percaya itu kan kudu dibuktikan gitu. Kayak misalnya gini, aku bayangin gini loh, krokot. Tahu kan tanaman krokot? Itu dipecel enak tuh. Iya. Nah, ini mungkin biasa. Tapi kalau suatu saat bisa membawanya ke internasional, yuk ada momen bisa dihidangkan di resto yang gede di sana. Ya apa ini? Enak banget. Terus akhirnya naik, krokot naik. Masih di sini berlomba-lomba tuh memproduksi krokot jadi sayur. Luar biasa ya. Jadi Masya Allah. Jadi ini ternyata tidak hanya musik ya. Iya. Jadi kearifan lokal, ikonik kita, apa ini? Semuanya tuh luar biasa. Nah, oke Mas Yogi, karena memang Mas Yogi ini sebagai apa Mas? Pencipta lagu, terus aransemen, sekaligus juga vokalis ya. Terkadang jadi vokalis. Tapi, nah Mas, sudah berapa banyak Mas lagu yang dibuat, diciptakan, di arrangement, kemudian yang bener-bener bisa boom Mas? Nah kemarin tuh aku baru ngedata. Karena aku itu tadi ketemu sama pihak US tadi, aku kan ngedata semua karya-karyaku. Karyaku yang sudah rilis di pasar itu sekitar 200-an lagu. Itu karanganmu yang sudah terproduksi, iya. Iya. Ada beberapa yang aku kolaborasi. Bikin lagunya. Terus ada laguku lagi yang belum dirilis. Tapi ya taruhlah nunggu. Lagu yang masih di komputerku. Yang udah jadi tapi masih di komputerku itu ada sekitar 250 sampai 300 lagu itu. Wah, banget. Nah, itu metadol itu makanya aku ngobrol sama orang US. Ngobrol karena aku bareng ya. Oke. Wow. Terus yang sempat bombastis Mas? Aku jarang iya tahu, cuman aku nggak ngitung berapanya tuh, nggak ngitung ya. Yang kelihatan tuh kayak lagi cantik ya. Cantik tuh si emang lagi si Bad ya. Pak Ijo, Ayu Ting Ting, si Gini Gudang Dia, gitu lagi tampan gitu. Berarti ketika Mas Yogi ini membuat lagu, nah ini metakon ini, inspirasimu kok ngendi gitu loh. Saya pernah yang apa dia satu waktu di mana itu Bu, ketika itu di Klaten, terus lari-lari ketemu cewek, ada ya pakai handuk gini. Apa itu Mas? Klaten Jogja Solo. Ayo dong. Jadi inspirasimu kok ngendi gitu loh Mas? Enggak, ngalir aja maksudnya inspirasi membuat lagu ya apa yang ada di sekitar kita sebenarnya. Begitu ya. Kadang-kadang orang bilang kalau nulis lagu itu karena apa yang dialami sama si penulis lagu. Enggak juga. Loh, lah ketika kamu di sini terus ini ada sawah nyipta, berarti kan yang dialami kamu. Terus. Iya. Itu. Tapi kayak misalnya Om Pras curhat ke aku tentang suatu cerita. Terus kemudian bisa jadi idenya bagus tuh. Gitu. Jadi lagu kayak gitu. Nah, itu kan dari orang lain, bukan aku yang ngalamin. Kayak hal ini misalnya lagu Cikini Gudang Dia. Cikini Gudang Dia itu awalnya cuman dari temanku. Temanku itu sering nyebut Cikini Gudang Dia. Aku begini gara-gara dia. Cuman gitu doang. Awal itu toh. Tapi dia sering ngomong itu. Jadi akhirnya apa sih sana cahirnya ngomong apa sih gitu kan. Tapi kok asik gitu terus aku coba bikin jadi lagu. Akhirnya jadi lagu itu kayak gitu. Keren, menarik. Jadi sudah 200 lagu yang sudah beredar dan masih ada stok 200 sebelum ya Mas ya? Iya, hampir 300. Itu jadi semua liriknya? Udah jadi semua. Terus
aransemen termasuk audionya semuanya udah jadi semua. Tinggal tiap hari ngeluarin satu itu enak nih kalau hitung-hitungan gitu ya. Itu gitu bisa, tapi kalau misalnya mau dibawain penyanyi lain atau dengan versi musik genre yang lain, itu kita harus rombak lagi. Menyesuaikan pasar. Terus gini Mas, si Ayu nyanyi, si Bat nyanyi, berarti sebelumnya itu sudah ada apa Mas? Katakan discuss. Ya, discuss. Itu pasti ya? Pasti. Terus berapa hari biasanya itu jadi? Kan harus nggak tentu. Misalnya juga. Aku gini, misalnya si Bat nih, dia lagi butuh lagu atau aku ada lagu bagus buat dia. Aku share. Non, ini ada lagu nih, ada materi. Aku dengerin dulu ya. Nah, biasanya dia langsung, oke Mas, ini aku kurang deh kayaknya. Dia langsung ngomong. Misalnya, Mas, ini aku keep dulu ya. Keep dulu nanti. Dipesan dulu gitu. Habis itu nanti kita ngobrol. Ngobrolnya itu juga kayak seputar misalnya, Mas ini nadanya ketinggian. Turun nih ya, aku pengen musiknya yang seperti ini. Misalnya dia ada request kayak gitu. Terus habis itu kita ngobrolin video klipnya, konsepnya seperti apa. Nah, gitu. Berarti memang ada proses di situ ya. Si penyanyi ini juga artinya cocok dulu, mood dulu dengan lagu itu. Betul. Termasuk mungkin temanya, judulnya, kemudian liriknya, aransemennya. Aku selalu menggarisbawahi itu. Jadi tiap kali karya, aku selalu bilang, ini kalau kamu masih rasanya masih setengah-setengah, jangan dibawain. Karena kalau lagu ini nanti, insya Allah, Bismillah, kalau naik, kamu akan membawakannya ratusan bahkan ribuan kali nyanyiin lagu ini. Berarti bener-bener fix di awal ya? Iya. Aku enak bawainnya. Nah, kayak orang ini pesen ke seorang empu senjata. Gitu ya. Senjatanya mau buat perang. Jadi dia harus nyaman banget pakai senjatanya, bawa senjatanya harus nyaman. Kalau nggak nyaman pasti dia mati. Keren sekali. Nah, Mas Yogi, jadi Mas Yogi ini kan bikin lirik, bikin lagu, aransemen dan seterusnya. Nah, berarti peran Mas Yogi dengan peran sang vokalis ini sebenarnya 50-50 atau karena saya sudah punya materi nih. Ini ada nih. Berarti lebih berperan Mas Yogi dong. Atau bagaimana? Semuanya sama, saling berkaitan. Artinya begini, ada nggak si vokal ini, si penyanyi ini, saya punya lirik ini, tolong kerjain deh. Ada nggak seperti itu? Ada. Ada juga? Ada. Tapi aku tergantung moodku. Artinya, ini yang maksudnya, artinya kan memang kamu dalam hal ini punya peran penting gitu loh. Jadi punya umpan dulu, nih. Bisa. Gitu ya. Karena misalnya kayak curhat kayak gitu, aku ada cerita nih kayak gini, bisa nggak jadiin lagu? Terus aku lihat dulu kan. Terus kalau buatku, ini mah klise, udah banyak nih cerita kayak gini kayak gitu. Aku juga, aku ngobrol. Karena aku lebih apa ya Mas? Jujur aku seneng sesuatu yang baru, yang nabrak konsepnya itu, yang nabrak dari kebanyakan gitu. Katanya kok model-modelnya podo apa mau sedarah ya? Tunggal gen kok emang gen. Mas Yogi lah. Sekarang gini, deal-dealan terus bisa ditampilkan. Boleh nggak? Spill City. Bayarannya hitung-hitung. Kamu sebenarnya nggak tahu pasti bayarannya berapa. Gitu ya? Aku cuma tahu hasilnya toh. Gitu. Hasil itu hasil dari mana, Mas? Ya, hasilnya dari semua itu. Setelahnya, lah misal boleh ini ya. Misalnya satu lagu nih. Gini aja. Langsung kayak poinnya ya. Hasil paling gede apa? Gitu kan? Iya kan? Iya. Misalnya satu lagu ya, boleh. Segede-gedenya hasilnya dalam kita berkarya bekerja atau apa? Kalau buatku, ini salah satunya. Iya. Di sini, ini hasilnya. Iya. Wis toh. Oke. Lebih teman-teman yang baru masuk dunia industri musik. Sebesar apapun, sejauh apapun kamu berkarya, gedenya hasilnya seberapa, kembalinya ke seperti ini. Hal seperti ini. Keren. Oke, Mas Yogi, nih
sebenarnya sudah berapa lama Mas kamu ketika tadi dari Ngamen terus masuk masuk di mana itu? Di salah satu label. Nah, itu berapa tahun yang lalu, Mas? 25-an. 20, iya 20-an lah. 20 tahun ya. Sekarang aja aku di labelku yang sekarang ini yang Naga Suara. Ada. Jatuh kemana ya? Honor, terus pakai ini. Mic-nya di mana Mas Kian? Duh. Oh ini masih rezeki. Terus kamu mau ngomong apa? 20 tahun ya Mas ya. Di Naga Suara sendiri aku 13 tahun lebih. 13 tahun lebih ya. Yang ini ya. Terus kalau mulai dari itu, sulit banget Mas. Oke, banget ya. Saya mau tanya nih, mengawali dulu awalnya di Naga Suara itu piye Mas ceritanya Mas? Oh kalau Naga Suara, sebelumnya kan aku pernah di label beberapa label yang sebelumnya. Oke, lanjut terus. Aman. Terus? Ya sebelumnya kan di beberapa label sebelumnya. Salah satunya juga ada Pelangi Musik. Oh. Itu label gede juga. Terus masuknya Naga Suara itu sebenarnya sepele. Aku tuh bikin beberapa lagu bla bla bla. Yang menurutku lagu itu adalah receh banget dan mungkin nggak banget kalau buat selera idealis musikku ya. Apa itu lagu itu? Pertama kali aku bikin tuh lagu yang mancing. Ceritanya wong lagi mancing, rupane nganti kaya cacing, awake ambune kecing, yen ra entuk terus muring-muring gitu. Nah, itu berarti lagu pertama itu. Iya, aku bikin dua versi. Mancing terus yang satunya terserah gue yang. Oh iya bodoh ya ini. Lirik kamu musiknya kok sama. Terserah gue, begitu terserah gue. Nadanya sama, musiknya sama. Aku bikin dua itu. Nah, itu kan lagu udah kemana-mana, terutama yang mancing. Nah, tapi suatu saat ketika itu di mana? Aku studio? Di rumah. Di rumah. Oh belum di sana. Belum. Oke. Lantung nggak cetok meh ngopo masa depan meh ngopo nggak ngerti. Tahun piro kuwi? Itu 2000 berapa ya? 2010-an lah. 2010-an. 2010. Dapurane iki ra jelas uripe, guys. Lha ini sumpah. Aku sempat kok. Tuku rokok aku njaluk ibu. Oke. Bisa banget loh itu. Oke ya. Nah, lagunya itu kan suatu saat ada temanku itu yang di Jakarta, Mas, kamu dipanggil Naga Suara. Aku, ayo jagoan kan gitu kan. Gara-gara gitu? Ya, ceritanya terus besoknya lagi dia telepon lagi, Mas, serius kamu tuh disuruh Naga Suara gitu loh sama Pak Rayu. Ceritanya dia iso ngono kan. Nah, dia itu dapat laguku yang tadi yang terserah gue, terus didengerin sama kakaknya yang ada di Naga Suara. Oke. Terus kakaknya itu ngedengerin ke Pak Rayu. Oh, Pak Rayu bose sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Nah, didengerin, Pak Rayu suka. Ini lagunya siapa? Ajak anaknya sini. Itu lagumu piye? Ada musik atau gitar toh atau? Udah ada musiknya. Kan kebetulan aku punya studio cilik-cilikan. Oh, yang di rumah ini. Garap sendiri ya. Oke. Ya, dari itu terus. Itu hampir 2 bulanan, Om. Maksudnya 2 bulanan, beneran bora. Oh. Terus akhirnya maksud ngabari kamu tuh sempat tarik ulur sampai rasa rak percaya gitu ya. Oke. Terus akhirnya aku nyoba ke sana berani. Mangkat Rono piye lah. Kamu kan selalu unik. Mangkat Rono piye. Karena ini saya tahu dari kecilnya. Jadi bocah gitu apa ya, unik gitu loh. Terus cilik terus dolane itu sobone sawah, betul. Wah, kalau bapaknya memang bapaknya itu memang wis terserah, yang penting kamu tuh aman. Jadi diculke sak karepe. Tapi alhamdulillah di
saat ini, detik ini, mungkin satu doa juga ya, doa dari orang tua. Dan ternyata ngelosnya orang tua itu karena melihat ada potensi berkreasi sang anak. Kalau bahasa anak sekarang mungkin lebih ke kurikulum merdeka. Sebenarnya mendidik, iya, mendidik anak itu sejak kecil dari zaman dulu gitu sudah pakai kurikulum merdeka. Sekarang tuh banyak teori kurikulum merdeka malah dipolitisir, nggak karu-karuan. Nah, lanjut Mas, mangkate rono mau piye? Nah, jadi duit celengan. Nah, kan? Iya mangkate rono. Ada celengan. Terus pokoknya mentok-mentok kan itu celengan. Jadi plastik itu plastik itu pendiri guys. Saya ini dibuka wae. Terus saben kritik itu. Saben sak bundelan ki salah 10.000 gitu loh. Ono pirang bundelan kayak. Ya wes lah, semangat wae gitu loh. Terus itu dari hasil ngamen juga mungkin ya? Apa? Hasil ngamen juga. Iya, ada hasil ngamen juga. Terus sama kebetulan kan aku juga buka studio kadang-kadang kan. Oh. Iya. Gitu. Yes, dari itu. Terus neng kono ditampung koncoku sih. Oh, saat namanya, di Naga Suara itu? Namanya Om Rama. Oh. Bang Rama. Ditampung tuh di biaya ya Mas? Iya, di tempatnya dia, maksud di mes gitu ya? Oke. Iya. Sampai berapa hari itu? Wah, lumayan. Untuk ketemunya Pak Rahayu aja. Hari pertama itu kita nunggu sampai malam nggak ketemu. Hari berikutnya dari pagi nunggu sampai malam. Terus kita sabarin dikit, akhirnya ketemu juga. Terus? Jam 3 pagi. Ketemunya jam 3 pagi. 3 pagi? Iya. Oke. Terus? Bisa ketemu akhirnya, wah. Terus ngobrol enak. Terus dengerin lagu-laguku, stop laguku. Pak Rahayu suka semuanya. Udah ya, besok kita tanda tangan kontrak bla 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 bla. Oh. 20 gitu. Tahun yang lalu. 24 ya? 13 tahun yang lalu. Oh, 13 tahun yang lalu. Ini yang Naga Suara atau yang Pelangi? Yang Naga Suara, kalian diundang Naga Suara. Oh, iya. Itu. Sekitar 13-an 14-an tahun yang lalu. Oke. Hampir 15 tahun yang lalu berarti. 2010 ya? Iya, 2010. Terus sampai sekarang masih ya? Alhamdulillah. Masih ya? Ya, dari mulai pas alhamdulillah sudah kayak teman sendiri, kayak partner kerja sendiri. Oke. Jadi memang seniman identik dengan ya Mas ya? Dengan cueke opo enenge terus yang ora karu-karuan. Ini memang identik kayak gitu gimana Mas? Ya memang itu kita. selama yang kita kerjakan itu positif, terus tidak merugikan orang dan kita memang tulus berkarya. Nanti orang-orang itu akan bisa menilai sendiri kok. Walaupun tampang kita penampilan kita itu nggak kayak wong-wong biasa nih. Iya. Tapi nanti orang-orang tertentu yang memang berkaitan dengan misalnya kayak sekarang musik atau apa kayak gitu, nanti akan mengenal dengan sendirinya. Oh ya, memang dia karakternya kayak gitu. Iya. Memang dia kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kan Yogi nih sudah beberapa tahun di sono nih. Bicara tentang dunia artis itu kan wow gitu Mas. Lah gue ki sesah desa wae gitu loh. Aja kan ngopo? Keren kan piye. Enggak anu Mas. Sebenarnya kehidupannya menurutmu kehidupannya yang harus kamu komitmen atau memang iki aku passion gue nggak maksud passion gue tuh kayak gini atau memang kamu tuh wis memang modeling ngono Mas gitu loh. Ya gini kalau kehidupan, style kehidupan atau pola kehidupan kan masing-masing orang gitu ya, masing-masing orang. Mau dia artis, terus dia hobinya apa, terus kita pencipta lagu hobinya apa, yus masing-masing kehidupannya masing-masing. Tapi kan banyak jadi gini, mereka banyak nih yang artis-artis itu terus wow, tapi dalam waktu dekat nyungsep gitu loh. Gitu loh. Ya itu kembali lagi ya, personil juga ya. Mungkin over terus selebriti sindrom segala macam. Kalau yang
yang sudah pernah kerja sama-sama aku, apalagi udah deket kayak gitu, aku tahu, maksudnya aku tahu dunianya dia seperti apa, dia juga tahu dunia aku seperti apa. Itu yang artisnya ya. Misalnya kayak Sibat nih, ngobrolnya pasti nyambung. Kita ngobrol nyambung, terus Sibat dia nggak suka gitu-gitu kok, nggak suka kayak gitu. Sibat juga tahu, Mas Yogi mau diundang ke acara ini, enggak lah. Dia mah hobinya mancing, dia hobinya apa di Empang, dia udah tahu. Jadi kalau ngajak acara atau apa, yang pasti sekiranya aku juga bisa. Iya kayak gitu. Jadi udah paham kalau mau nuruti euforia mah kurang nonton Om. Gitu ya. Dan sampai sekarang juga tahu nih. Pulang-pulang bawanya senapan, lancing, iya. Oke, Mas. Mas Yogi, terakhir nih, apa nih yang sepulang dari Klaten ini nanti yang mau di launching lagunya? Ada enggak kira-kira? Satu. Bocorin. Antara lagu Tembang Loro Ati atau Kesurupan. Tembang Loro Ati punya ada. Kidung Loro Ati. Kidung Loro Ati ya. Oke, kita tunggu ya. Di apa, Mas? Kalau nggak di Naga Suara Official, di RPH Musik. RPH Musik ya. Channel. Oke. Mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi kita semua, dan salam untuk wong Klaten tentunya. Karena bicara tentang Klaten kayaknya namanya ini salam Yogi. Untuk musisi desa. Oke. Benar Mas. Sampaikan. Aku tuh sampai mau bikin sub publishing sama sub label di sini di Klaten itu untuk menjembatani orang-orang seniman yang seperti aku dulu. Aku dulu itu ketika bikin lagu, ngeband apa segala macam, aku nggak tahu harus kemana ini karyaku. Harus seperti apa? Iya. Jadi selain membuka sub publishing itu, selain membuka untuk menaruh karya mereka, itu juga sharing edukasi gitu loh. Jadi ada rumah rumah. Ya nggak harus masuk di aku nggak. Tapi kamu masuk di mana, kamu sesuai. Alurnya itu sesuai biar nggak salah jalan. Klaten ya? Ada, sudah terbentuk itu Mas. Insya Allah. Oke. Ning di. Semuanya neng desa lah. Kita di Klaten ya. Oke. Jadi buat warga Klaten, sekali lagi sampaikan Mas, buat warga Klaten, kita sebentar lagi dengan Mas Yogi ini, Bismillah ya, punya rumah sebagai wadah untuk para seniman wong desa katanya, untuk sharing untuk berekspresi lah, berekspresi, dan mudah-mudahan itu nanti ada kebermanfaatan ke depannya. Karena perjalanannya kita dengerin dari tadi ya cukup menitikkan air mata, tetapi itulah mungkin perjalanan untuk sebuah keberhasilan. Terima kasih, sukses.